Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami untuk mata kuliah Statistika Matematika 2 dengan dosen pengampu Dian Agustina SSI MSc, di mana diskusi kami tentang materi estimasi interval, di mana kelompok kami ini terdiri dari 5 anggota. Untuk anggota yang pertama yaitu Yurike Febri Monica dengan NPM F1 F017028. Anggota yang kedua ada Nanda Oktaviana F1 F018005, ada Dia Astuti dengan NPM F1 F018008. Yang keempat ada Dia Yunita Hartanti dengan F1 F018012, dan yang terakhir ada Intan Salsabila dengan NPM F1 F018020. Baiklah, yang pertama kami akan membahas tentang pengertian dari estimasi interval yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilahkan. Baiklah, yang pertama itu pengertian. Estimasi titik untuk parameter theta, inferensinya adalah pendugaan dengan harga tunggal dari theta. Pada modul ini akan dibahas estimasi interval atau secara lebih umum estimasi himpunan. Inferensi dalam persoalan estimasi himpunan adalah pernyataan bahwa theta elemen C dengan C subset omega dan C sama dengan Cx adalah himpunan yang ditentukan oleh harga X sama dengan X terobservasi. Bila theta berharga real, maka biasanya estimator C berupa interval. Definisi 11.1 untuk selang kepercayaan atau interval kepercayaan. Suatu interval I X1 sampai Xn, U X1 sampai Xn disebut dengan selang kepercayaan 100% gamma bagi theta jika peluang theta lebih besar daripada I X1 sampai Xn dan peluang theta lebih kecil daripada U X1 sampai Xn sama dengan gamma, di mana gamma itu berada antara 0 dan 1. Nilai dugaan I X1 sampai Xn dan U X1 sampai Xn masing-masing berturut-turut adalah batas bawah dan batas atas kepercayaan. Interval konfidensi, misalkan X1, X2 sampai Xn mempunyai densitas bersama Fx theta untuk theta elemen omega dengan omega suatu interval Lx dan Ux suatu statistik berdasarkan data sampel X1 sampai Xn dapat ditentukan harga Lx dan Ux. Definisi 2.1. Suatu interval Lx, Ux disebut interval konfidensi 1 min alpha dikali 100% jika theta itu peluang di antara Lx, peluang di antara theta lebih besar daripada Lx dan theta kurang dari Ux, sama dengan 1 min alpha, dengan alpha itu sendiri berada di antara nilai 0 dan 1. Harga-harga terobservasi Lx dan Ux disebut batas atas dan batas bawah limit konfidensi. Sementara itu, dari definisi 2.1, menganggap bahwa Lx dan Ux itu bernilai berhingga, sehingga pada salah satu kasus Lx atau Ux tidak berhingga, maka diperolehlah interval satu sisi. Dalam melakukan estimasi parameter itu dapat digunakan dua metode, yaitu 1. Inferensi uji hipotesis, dan 2. Besaran pivot. 1. Menggunakan metode inversi uji hipotesis. Terdapat hubungan yang kuat antara uji hipotesis dan interval konfidensi. Secara umum dapat dikatakan bahwa setiap interval konfidensi berkorespondensi dengan uji hipotesis dan sebaliknya. Perhatikan contoh berikut, contoh 3.1. Dimisalkan alpha, sampel random dari populasi normal dengan rata-rata theta, dan variansi 9. Anggaplah bahwa hipotesis H0-nya itu adalah theta sama dengan theta 0, dan hipotesis H1-nya itu adalah theta tidak sama dengan theta 0 untuk taraf alpha itu tertentu. Berdasarkan
contoh 4.1, kita mempunyai daerah penolakan yaitu X bar min theta 0 lebih besar daripada Z alpha per 2 dikali 3 per akar N. Sehingga diperolehlah bahwa H0 diterima untuk titik sampel dengan X bar min theta 0 kurang dari Z alpha per 2 dikali 3 per N ekuivalen, di mana X bar min theta 0 itu lebih besar daripada min Z alpha per 2 dikali 3 per akar N, kecil dari Z alpha per 2 dikali 3 per akar N. Untuk min theta 0 lebih besar daripada min X bar min Z alpha per 2 dikali 3 per akar N. Untuk min theta 0 lebih kecil dari min X bar plus Z alpha per 2 dikali 3 per akar N. Untuk theta 0 kurang dari X bar ditambah Z alpha per 2 dikali 3 per akar N, dan theta 0 lebih besar daripada X bar min Z alpha per 2 dikali 3 per akar N, di mana ketika theta itu adalah theta 0, maka diperolehlah bahwa theta itu lebih besar daripada X bar min Z alpha per 2 dikali 3 per akar N, dan theta itu kurang dari X bar plus Z akar per 2 dikali 3 per akar N. Oleh karena uji ini mempunyai ukuran alfa, berarti peluang tolak H0 di saat theta sama dengan theta 0 adalah alfa, yang berarti peluang terima H0 untuk theta sama dengan theta 0 itu adalah 1 min alfa, sehingga diperolehlah bahwa peluang untuk theta lebih besar daripada X bar min Z alpha per 2 dikali 3 per akar N, dan theta kurang dari X bar plus Z akar per 2 alpha per 2 dikali 3 per akar N itu sama dengan 1 min alfa. Diperolehlah bentuk persamaan terakhir yang sesuai dengan definisi 4.2.1 adalah sebagai berikut. Lx itu sama dengan X bar min Z alpha per 2 dikali 3 per akar N, dan Ux itu adalah X bar ditambah Z alpha per 2 dikali 3 per akar N, dengan interval yaitu X bar min Z alpha per 2 dikali 3 per akar N, dan X bar ditambah Z alpha per 2 ditambah 3 per akar N. Yang didapat dengan menginferensi daerah penerimaan dari uji taraf alfa adalah interval konfidensi 1 min alfa dikali 100% untuk theta. Dari contoh tersebut mengilustrasikan hubungan antara interval konfidensi dan uji hipotesis, sehingga daerah penerimaan uji hipotesis yaitu himpunan dalam ruang sampel di mana H0, theta sama dengan theta 0 dari populasi normal dengan rata-rata theta, dan variansi sigma kuadrat, di mana sigma kuadratnya itu diketahui, diberikan dengan A theta 0 sama dengan X bar lebih besar dari X theta 0, maksud saya dikurang Z alpha per 2 dikali sigma kuadrat min akar N, dan X bar itu kurang dari theta 0 ditambah Z alpha per 2 dikali sigma kuadrat per akar N. Kemudian ada dua besaran pivot, di mana definisi 41 itu menyatakan bahwa paubah acak Q, X, theta disebut besaran pivot bila berdistribusi dari Q, X, theta tidak bergantung dari theta atau parameter lain yang tidak diketahui. Jika X menyebar Fx theta, maka Qx theta mempunyai distribusi yang sama dengan untuk semua theta. Fungsi Qx theta biasanya secara eksplisit mempunyai parameter dan statistik, tetapi sembarang himpunan A untuk peluang Qx theta elemen A tidak dapat bergantung pada theta. Cara mengkonstruksikan himpunan konfidensi dari besaran pivot tergantung pada kemampuannya mendapatkan besaran pivot dan himpunan A sedemikian sehingga himpunan theta-nya itu adalah Qx theta
himpunan dari nilai A. Dipersilahkan. Langkah-langkah mengkonstruksikan interval konfidensi untuk theta dengan menggunakan besaran pivot adalah 1. Sampel random X1, X2, sampai Xn ditentukan estimator titik untuk theta. Notasikan estimator titik tersebut dengan Tx. 2. Dicari bentuk transformasi yang memuat theta dan estimatornya Tx. Dapat juga memuat konstan-konstan lain yang diketahui yang distribusinya mudah atau telah ditabelkan. Transformasi ini dikenal sebagai besaran pivot atau pivotal quantity. 3. Interval konfidensi dapat diturunkan berdasar langkah 2. Contoh 4.1. Misalkan X1, X2, sampai Xn adalah sampel random independen dari populasi berdistribusi normal dengan rata-rata theta dan variansi 0,25. Dengan menggunakan metode besaran pivot, tentukan interval konfidensi 1 min alfa dikali 100% untuk theta. B. Bila dipunyai data 2,55, 3,59, 3,25, 2,50, 2,75, 3,60, 3,79, 3,15, 2,98, 3,49. Tentukan interval konfidensi 98% untuk rata-rata. Penyelesaian. A. X menyebar normal dengan theta dan 0,25. Memiliki nilai harapan X sama dengan theta. Dengan menggunakan metode momen, theta duga sama dengan 1 per N sigma N dari I sama dengan 1, XI sama dengan X bar. Ambil Z sama dengan X bar dikurang theta per 0,5 dibagi akar N menyebar normal 0, 0 dan 1. Dalam hal ini Z sebagai besaran pivot. Interval konfidensi 1 min alfa dikali 100% untuk theta adalah P min Z alfa per 2 kecil Z alfa per 2 sama dengan 1 min alfa. Di mana min Z alfa per 2 kecil dari X min theta 0,5 per akar N kecil Z alfa per 2. Min Z alfa per 2 dikali 0,5 per akar N kecil kecil dari X bar dikurang theta kecil Z alfa per 2 dikali 0,5 per akar N. Min X bar dikurang Z alfa per 2 dikali 0,5 per akar N kecil min theta kecil min X bar ditambah Z alfa per 2 dikali 0,5 per akar N. X bar ditambah Z alfa per 2 dikali 0,5 per akar N besar dari theta besar X bar dikurang min Z alfa per 2 dikali 0,5 per akar N. X bar dikurang Z alfa per 2 dikali 0,5 per akar N kecil dari theta, sedangkan theta kecil dari X bar ditambah Z alfa per 2 dikali 0,5 per akar N. B. Dari data diperoleh, N sama dengan 10, X bar sama dengan 3,165, alfa sama dengan 2%. Interval konfidensi 98% untuk theta adalah X bar dikurang Z 1% dikali 0,5 per akar N kecil dari theta, dan theta kecil dari X bar ditambah Z 1% dikali 0,5 per akar N, di mana 3,165 dikurang 2,33 dikali 0,5 per akar 10 kecil dari theta, dan theta kecil dari 3,165 ditambah 2,33 dikali 0,5 per akar 10. Maka 2,7966 kecil dari theta dan theta kecil dari 3,5334. Baiklah, demikianlah hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kalimat atau tutur kata yang kami sampaikan atau dalam pemaparannya terdapat kekurangan, kami mohon maaf.
akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.